Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Melina Faridotunisa dari kelas AK 702, mata kuliah Kepemimpinan dan Etika Bisnis. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi dengan judul Pentingnya Kepercayaan dalam Hubungan Antara Perusahaan dan Konsumen. Adapun anggota kelompok kami yaitu yang pertama ada Kak Amalini Aulia, yang kedua ada Kak Afrian Seftriadi, yang ketiga ada Kak Nuka Sutrisno, dan saya sendiri Melina Faridotunisa. Melalui pembelajaran video kali ini, kami akan membahas terkait latar belakang dan landasan teori, serta hubungan kepemimpinan dan etika bisnis dengan kepercayaan dalam hubungan antara perusahaan dan konsumen. Nah, nanti juga akan dibahas terkait dampak terhadap perusahaan yang dilengkapi dengan contoh kasus dalam dunia bisnis. Langsung saja, mungkin slide-nya bisa ditampilkan, Kak. Baik, apakah sudah terlihat di layar? Masih loading. Oke, sudah terlihat. Baik, Ini. sudah. Baik, Silakan. langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu latar belakang. Nah, dalam landscape bisnis modern, kepercayaan telah bertransformasi dari sekedar nilai moral menjadi aset strategis yang menentukan keberlangsungan hidup sebuah perusahaan. Hubungan antara perusahaan dan konsumen tidak lagi hanya didasarkan pada pertukaran materi semata, melainkan pada kontrak psikologis yang menuntut kejujuran, transparansi, dan integritas. Nah, di era digital saat ini, tantangan menjaga kepercayaan semakin kompleks, terutama terkait dengan perlindungan data pribadi. Ketika konsumen memberikan data mereka, mereka menaruh kepercayaan penuh bahwa pemimpin perusahaan akan menjunjung tinggi etika dalam mengelola informasi tersebut. Tanpa komitmen dari pucuk pimpinan untuk menjalankan prinsip good corporate governance secara konsisten, hubungan dengan konsumen akan retak dan menciptakan persepsi negatif yang meluas. Next. Namun, tantangan dalam menjaga kepercayaan ini kian berat seiring dengan meningkatnya ekspektasi publik terhadap akuntabilitas korporasi. Kepemimpinan yang tidak etis seperti yang sering terlihat dalam praktik korupsi, manipulasi hasil audit, atau penipuan publik dapat menghancurkan reputasi yang telah dibangun selama bertahun-tahun dalam sekejap. Oleh karena itu, penguatan integritas melalui kepemimpinan yang etis menjadi harga mati bagi perusahaan untuk memenangkan hati konsumen dan membangun ekosistem bisnis yang sehat serta berkelanjutan. Next. Landasan teori hubungan kepemimpinan dan etika bisnis ada 5. Yang pertama yaitu teori etika deontologi, kedua teori utilitarianisme, ketiga teori virtue ethics, keempat teori stakeholder, dan yang kelima teori agensi dan asimetri informasi. Untuk penjelasan lebih lanjut terkait materi landasan teori tersebut akan disampaikan oleh rekan saya. Silakan Kak Evi. Oke, terima kasih. Yang pertama kita akan membahas teori etika deontologi. Nah, teori deontologi menekankan bahwa tindakan bisnis dinilai benar atau salah berdasarkan kewajiban moral, bukan semata-mata hasil akhirnya. Nah, dalam konteks kepercayaan konsumen, perusahaan memiliki kewajiban moral untuk bersikap jujur, transparan, dan tidak menipu, terlepas dari dampak finansial yang mungkin timbul. Implikasi terhadap kepercayaan.
Yang pertama, ada kejujuran dalam informasi, produk, dan harga adalah kewajiban etis. Dan yang kedua, konsumen diperlakukan sebagai tujuan, bukan sekedar alat untuk memperoleh keuntungan. Next. Nah, selanjutnya ada teori utilitarianisme. Nah, di sini menilai tindakan bisnis berdasarkan manfaat terbesar bagi jumlah orang terbanyak. Perusahaan yang menjaga kepercayaan konsumen menciptakan manfaat kolektif seperti kepuasan pelanggan, stabilitas pasar, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Nah, implikasinya adalah pertama, praktik bisnis yang merugikan konsumen dalam jangka pendek akan merugikan masyarakat luas dalam jangka panjang. Yang kedua, kepercayaan meningkatkan kesejahteraan bersama antara perusahaan dan konsumen. Next. Yang ketiga ada teori virtue ethic. Nah, etika kebajikan berfokus pada karakter moral pelaku bisnis, bukan hanya aturan atau konsekuensi. Perusahaan yang dipimpin oleh individu berkarakter jujur, bertanggung jawab, dan adil akan secara alami membangun kepercayaan konsumen. Dan implikasinya adalah kepercayaan tumbuh dari konsistensi karakter dan perilaku etis. Dan yang kedua, reputasi perusahaan mencerminkan nilai moral pimpinan dan organisasinya. Next. Selanjutnya ada teori stakeholder. Nah, teori ini menyatakan bahwa perusahaan memiliki tanggung jawab tidak hanya kepada pemegang saham, tetapi juga kepada seluruh pemangku kepentingan, termasuk konsumen. Kepercayaan menjadi elemen kunci dalam menjaga hubungan harmonis dengan stakeholder. Nah, implikasinya, yang pertama, konsumen dipandang sebagai pihak yang harus dilindungi kepentingannya, dan yang kedua, keputusan bisnis mempertimbangkan dampak etis terhadap konsumen. Next. Selanjutnya ada teori agensi dan asimetri informasi. Dalam hubungan perusahaan konsumen, terdapat asimetri informasi di mana perusahaan memiliki informasi lebih banyak dibandingkan konsumen. Kepercayaan menjadi mekanisme sosial untuk mengeri potensi penyalahgunaan informasi tersebut. Dan implikasinya adalah transparansi informasi produk dan layanan sangat krusial. Yang kedua, praktek disclosure yang jujur memperkuat legitimasi perusahaan. Next. Nah, untuk selanjutnya pertanyaan akan dijelaskan oleh Mbak Amalini. Baik, terima kasih TRV. Nah, slide selanjutnya akan saya bacakan. Nah, pertanyaannya adalah, apa hubungannya kepemimpinan dan etika bisnis dengan pentingnya kepercayaan dalam hubungan antara perusahaan dan konsumen? Nah, peran kepemimpinan etis. Kepemimpinan etis memainkan peran sentral dalam membangun dan menjaga kepercayaan konsumen. Pemimpin perusahaan bertindak sebagai panutan atau role model bagi seluruh anggota organisasi. Ketika pimpinan menunjukkan komitmen terhadap nilai kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab, nilai-nilai tersebut akan tertanam dalam budaya organisasi. Budaya ini kemudian tercermin dalam cara karyawan berinteraksi dengan konsumen, baik dalam pemasaran, pelayanan, maupun penanganan masalah. Dengan demikian, kepercayaan konsumen bukan hanya hasil kebijakan formal, tetapi merupakan refleksi dari kepemimpinan yang beretika. Sinergi kepemimpinan dan etika. Hubungan antara kepemimpinan, etika bisnis, dan kepercayaan konsumen adalah hubungan sebab akibat yang bersifat linier dan berkelanjutan. Dalam studi kepemimpinan, kepercayaan konsumen bukanlah sebuah kebetulan, melainkan hasil dari rantai nilai etis yang bermuara dari kualitas kepemimpinan. Berikut adalah penjelasan mengenai keterkaitan ketiga elemen tersebut. Yang pertama, kepemimpinan. Menurut Dekatalis, yaitu kepemimpinan menerapkan standar integritas dan budaya kerja. Tanpa komitmen dari atas, etika hanya akan menjadi slogan tanpa tindakan. Yang kedua, etika bisnis atau the action merupakan implementasi nyata dari nilai-nilai pemimpin dalam organisasi harian, seperti kejujuran dalam beriklan dan transparansi produk. Yang ketiga, kepercayaan konsumen atau the outcome, yaitu respon emosional dan rasional konsumen terhadap konsistensi perusahaan dalam menjalankan etika bisnisnya. Dampak kepercayaan bagi perusahaan.
Kepercayaan konsumen memberikan dampak positif yang signifikan bagi perusahaan. Konsumen yang percaya cenderung menunjukkan loyalitas yang tinggi, melakukan pembelian ulang, dan merekomendasikan produk atau jasa kepada pihak lain. Selain itu, kepercayaan memperkuat reputasi dan citra merek perusahaan di mata publik. Dalam jangka panjang, reputasi yang baik menjadi keunggulan kompetitif yang sulit ditiru oleh pesaing, sehingga mendukung keberlanjutan dan pertumbuhan perusahaan. Contoh kasusnya itu, yang pertama ada kasus pelanggaran etika berat, Volkswagen. Yang kedua, kasus keteladanan kepemimpinan, Johnson Johnson. Dan ketiga, kasus internasional yaitu korupsi di Badan Pemeriksaan Keuangan. Nah, untuk kasus-kasus ini akan dilanjutkan oleh rekan saya, Kak Evelyn, Kak Arfian. Silahkan Kak Arfian, terima kasih. Ya baik, terima kasih. Oke, di sini saya akan bahas contoh kasus. Yang pertama adalah kasus pelanggaran etika berat Volkswagen. Di sini tentang krisis integritas. Nah, yang pertama di sini adalah analisis kepemimpinan dan etika. Krisis Dieselgate berakar pada kepemimpinan yang menetapkan target ambisius tanpa kompas moral. Nah, fokus yang berlebihan pada profit dan pangsa pasar memaksa organisasi melakukan pelanggaran etika berat dengan memanipulasi data dari mesin diesel. Nah, dampaknya pada kepercayaan konsumen adalah kepercayaan hancur karena adanya pengkhianatan terhadap janji produk. Konsumen yang membayar lebih untuk mobil ramah lingkungan merasa ditipu secara finansial dan moral. Nah, rincian relevansinya, kasus ini membuktikan bahwa manipulasi informasi demi keuntungan jangka pendek akan merusak reputasi keandalan yang dibangun selama puluhan tahun. Nah, pemulihannya pun memerlukan waktu lama dan biaya kompensasi yang masif. Nah, ini menunjukkan bahwa tanpa integritas pemimpin, keberhasilan bisnis hanyalah sebuah fatamorgana. Oke, selanjutnya kita masuk kasus yang selanjutnya, next step. Ini udah Kak, kasus Johnson Johnson. Udah ya? Oh, agak nge-lag tampilnya. Sorry. Oke, selanjutnya adalah kasus Johnson Johnson. Analisis kepemimpinan dan etikanya adalah saat saat tragedi keracunan Tylenol terjadi, kepemimpinan James Burke mendahulukan keselamatan publik di atas profit. Nah, berdasarkan prinsip etika perusahaan, mereka mengambil tanggung jawab penuh dengan menarik 31 juta botol produk dari pasar secara proaktif. Nah, dampaknya pada kepercayaan konsumen adalah kepemimpinan yang bertanggung jawab dan transparan menyelamatkan hubungan dengan konsumen. Nah, meskipun terjadi krisis, konsumen tetap setia karena perusahaan terbukti jujur dan peduli pada keselamatan mereka. Nah, relevansinya, kepercayaan tidak hanya dipulihkan lewat kata-kata, tapi melalui inovasi. Ini adalah contoh tertinggi di mana etika itu di atas profit justru menghasilkan loyalitas yang jauh lebih berharga bagi masa depan perusahaan tersebut. Oke, selanjutnya, oke, di sini kasus institusional dari BPK. Nah, runtuhnya kredibilitas dan legitimasi. Analisis kepemimpinan dan etikanya berdasarkan materi korupsi yang pernah dipelajari, kasus jual beli opini (WTP) oleh oknum pimpinan BPK menunjukkan kegagalan total dalam penerapan good public governance. Nah, sebagai penjaga gerbang integritas, pemimpin di sini justru menyalahgunakan wewenang untuk keuntungan pribadi. Nah, dampaknya pada kepercayaan konsumen, masyarakat itu sebagai konsumen layanan publik kehilangan kepercayaan terhadap laporan keuangan negara. Nah, jika auditornya saja bisa dibeli, maka seluruh transparansi institusi dianggap tidak valid. Nah, relevansinya, kasus ini relevan untuk menunjukkan bahwa kepercayaan nggak hanya berlaku untuk sektor swasta. Tanpa integritas pemimpin, di lembaga pengawas akan tercipta ketidakpastian bagi investor dan publik, yang pada akhirnya merusak stabilitas ekonomi dan sosial secara luas. Oke, nah selanjutnya di sini solusi dan tambahan. Nah, untuk memulihkan kredibilitas tersebut,
diperlukan penguatan pengawasan internal dan penerapan whistleblowing system. Nah, sistem ini memungkinkan pihak eksternal dan atau karyawan melaporkan pelanggaran pidana secara aman, sehingga kepercayaan publik dapat dijaga kembali. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Meli. Silakan, Mbak. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan kesimpulan dari materi yang telah dipaparkan. Yang pertama, kepemimpinan merupakan fondasi utama dalam membangun kepercayaan konsumen. Kepercayaan tidak tumbuh dengan sendirinya, melainkan berawal dari komitmen etis para pemimpin di puncak organisasi. Pemimpin berperan sebagai kompas moral yang menentukan apakah nilai etika hanya sebagai slogan semata atau benar-benar diwujudkan dalam tindakan nyata. Yang kedua, etika bisnis dapat dipandang sebagai mata uang kepercayaan. Praktik bisnis yang etis seperti transparansi, kejujuran dalam iklan, serta tanggung jawab terhadap kualitas dan keamanan produk merupakan bentuk investasi jangka panjang. Perusahaan yang mengutamakan etika dibandingkan keuntungan jangka pendek seperti pada kasus Johnson Johnson terbukti lebih tangguh dalam menghadapi krisis. Yang ketiga, kepercayaan memiliki dampak yang sangat luas. Hilangnya kepercayaan tidak hanya berdampak pada kerugian finansial, tetapi juga dapat merusak legitimasi dan kredibilitas institusi di mata publik. Tanpa adanya kepercayaan, hubungan antara perusahaan dan konsumen akan melemah, bahkan runtuh, sehingga menghambat pertumbuhan ekonomi dan stabilitas sosial. Dan yang keempat, kepercayaan merupakan aset strategis di tengah persaingan pasar yang semakin kompetitif. Perusahaan yang mampu menjaga kontrak psikologis dengan konsumennya akan memperoleh loyalitas. Nah, loyalitas inilah yang menjadi kunci utama bagi keberlangsungan dan kesuksesan perusahaan di masa depan. Next. Berikut adalah daftar pustaka yang kami jadikan sebagai rujukan dalam menyusun materi presentasi ini. Next. Demikian pemaparan materi dari kelompok kami mengenai pentingnya kepercayaan dalam hubungan antara perusahaan dan konsumen. Kami berharap materi ini dapat memberikan pemahaman serta wawasan yang bermanfaat. Terima kasih atas perhatian yang diberikan dan mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.